Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fuad Jazid Agil Mustafa dengan NIM 642203344 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni website styles.co official. Langsung saja kita mulai. Profil usaha. Stylist.co merupakan sebuah platform e-commerce yang berfokus pada penjualan produk fashion seperti pakaian, sepatu, dan aksesoris. Dan konsep modern berorientasi pada tren anak muda masa kini. Stylist.co juga menawarkan pengalaman berbelanja online yang mudah, cepat, nyaman, dan lengkap. Selain itu, Stylist.co juga menyediakan fitur seperti promosi, diskon, layanan pengiriman yang cepat, dan integrasi bersama dengan mitra JNE dan JNT, serta pilihan metode pembayaran yang beragam. Eh, Bisa melakukan COD, transfer, bank. Sales.co juga dilengkapi dengan dashboard admin yang memudahkan untuk pengelolaan produk pesanan dan laporan penjualan. Stylist dan fungsi website stylist.co. Login admin. Nah, di sini nih bisa kita lihat di sini form login ya. Kita tinggal memasukkan username dan password, habis itu kita sign in. Login ini merupakan proses verifikasi identitas yang dilakukan oleh seorang administrator untuk mendapatkan akses ke bagian backend atau area pengelolaan suatu sistem dan web. Administrator atau admin adalah individu dengan wewenang tertinggi yang bertugas mengatur, mengawasi atau mengelola seluruh aktivitas serta data dalam sistem tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini. Tinggal masukkan username dan password. Jika belum uh, jika belum apa terdaftar, kita bisa melakukan pendaftaran di sini sign up here. Gitu. Dan masih seputar dashboard ya. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kontrol yang hanya bisa diakses oleh administrator melalui proses login admin. Pada halaman ini, pada halaman ini kita bisa lihat, pada halaman ini admin dapat memantau dan mengelola berbagai aktivitas serta data yang berkaitan dengan produk. Di sini ya, kita bisa lihat. Di sini ada di sini ada total pengunjung. Di sini ada uh, total pengunjung juga, tampilan halaman di produk. Ini tampilan pengunjung selama satu minggu ini. Nah, di sini ada analisis penjualan di tanggal 15 Agustus 2022. Di sini ada 59,492 $10. Nah, di sini ada hero atau bisa kita apa? Bisa sering disebut penjualan paling banyak. Di sini ada baju X Empan, baju X Blackpink, baju X ini Rosina ini, terus celana Celine bahan toaster dan sepatu Alvis, berikutnya sepatu BN.
Di sini top selling atau penjualan paling banyak. Kita bisa lihat di menu dashboard admin. Selanjutnya, menu navigasi atau sidebar menu. Dashboard halaman utama admin yang menampilkan ringkasan statistik atau sales analysis, analisis penjualan. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini baju Evan, baju Blackpink tadi di sini tertera harganya. Kita masih di dalam menu admin ya. Terus di sini produk juga di sini menampilkan semua yang kita jual di website stylist.com. Nah, selanjutnya cara order. Selanjutnya cara order ya. Cara order ini adalah order list yang pesanan masuk. Ini adalah nama-nama customer, ada Kevin, ada Komsel, Nikhil, Sivian dan lain-lain. Uh, terus di sini menu chatting untuk customer ke seller. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Kita misalnya ini si Muhammad Naufal Ramadan ini eh, melakukan chatting ke seller, menyampaikan halo Kak. Nah, itu akan muncul di menu ini. Baik, selanjutnya adalah halaman beranda. Menampilkan header, banner utama, new arrival, top selling, browse, buy, dress, style, customer review, footer. Di sini ada eh, banner untuk stylist.com. Nah, di sini masih ada banner juga. Nah, di sini tertera review dari customer-customer yang pernah order di kita. Ini ada yang memberikan 5 bintang, kurang setengah. Di sini sama, sama. Nah, di sini rating-rating tersebut akan muncul di sini. Dari 5 mencakup 4,5. Untuk celana bahan, celana chino sama, celana lona sama, baju treasure sama. Selanjutnya untuk produk, menampilkan navigasi atas, foto produk, informasi produk, produk details, dan review rekomendasi produk foto. Ya, di sini kita bisa lihat uh, ini produknya. Kita klik, misalnya kita mau warna hitam, habis itu kita mau size L, kita klik, habis itu kita masukkan ke keranjang. Ini masih review dari customer. Selanjutnya uh, kategori menampilkan judul halaman, sliver, filter, kiri, grid, produk, atau navigasi dan foto. Di sini kita bisa lihat, kita bisa melakukan filter untuk harga 250. Di sini muncul produknya. Baik, selanjutnya keranjang produk. Menampilkan daftar produk dalam keranjang yang tadi kita sudah masukkan. Di sini kita bisa lihat
Yang tadi kita masukkan adalah baju X Anypen, baju Treasure, dan sepatu Zuma. Kita membeli tiga produk. Ya, ini produk tersebut memiliki harga 1.250.000 dan 250. Jadi dengan total keseluruhan itu ada 1.515. Nah, selanjutnya konfirmasi pembayaran. Habis itu kita mengisi alamat pengiriman. Nah, di sini yang membeli adalah Muhammad Naufal Ramadan tadi dengan alamat di Jalan Cempaka nomor 57 RT 3 RW 04 Sukasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Nah, di sini kita bisa memilih untuk pengiriman reguler, kita bisa memilih ekspedisi JNE atau JNT. Kita di sini pilih JNE. Sudah. Habis itu lanjut konfirmasi pembayaran, kita pilih metode pembayaran. Untuk transfer bank bisa, untuk COD bisa. Kita di sini pilih yang transfer bank saja, lalu kita pilih yang BCA. Jika sudah, kita buat order, kita apply. Nah, selanjutnya invoice menampilkan bagian utama dan rincian transaksi. Nah, di sini sudah tertera invoice sukses 1.515 ke toko Rukas. Nama pengakuisisi kita samakan. Yang pembayaran BCA, biaya pembelian 1.515. Nomor transaksi bla 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 bla. Ini sudah ada semua jika kita mau melakukan pembelian di website. Dengan moto website kami, belanja nyaman, harga ramah, pilihan beragam. Baik, selanjutnya perancangan desain web yang responsif dan user friendly. Satu, antarmuka yang sederhana dan intuitif. Tata letak halaman diatur secara minimalis dan terstruktur. Dengan penempatan menu navigasi utama di bagian atas termasuk kategori seperti shop, on sale, new arrival, dan beranda. Setiap halaman produk menampilkan gambar produk yang jelas, deskripsi, harga, warna, dan ukuran. Tombol add dan cart yang mudah ditemukan ini mempermudah pengguna dalam mengambil keputusan pembeli. Website stylist.co dirancang agar navigasi antar halaman berjalan cepat dan tanpa kebingungan. Jadi pengguna dapat dengan mudah beralih dari halaman katalog ke halaman produk, detail produk. Panjang belanja hingga check out dengan alur yang konsisten dan jelas. Jadi uh, pelanggan setelah melakukan masukkan keranjang, habis itu pilih alamat, habis itu pembayaran, habis itu langsung cepat, itu sangat mudah dan terjangkau. Bisa dikatakan mudah. Selanjutnya konsistensi desain visual, pengguna warna dan ikon tipografi konsisten memberikan kesan profesional, modern. Hanya juga mendukung pengenalan brand style.co dan menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan mudah. Baik, selanjutnya teknologi dan tools dalam pengembangan website stylus.co. Figma sebagai tools desain. Kenapa Figma? Karena kita dapat membuat wireframe dan prototype tampilan halaman website seperti halaman beranda, halaman produk, halaman keranjang, dan halaman checkout. Selanjutnya, mendesain tampilan website yang responsif sehingga dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, perangkat, desktop, tablet, dan mobile. Menerapkan prinsip user friendly seperti navigasi yang jelas, tampilan produk yang menarik, serta tata letak informasi yang mudah.
Selanjutnya kolaborasi dan umpan balik. Fitur kolaborasi kolaboratif di Figma memungkinkan tim desain dan pemangku kepentingan stakeholder untuk memberi masukan secara langsung pada desain yang sedang dikerjakan. Hal ini mempercepat revisi dan memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan kebutuhan pengguna dan stylist bisnis style.co. Tentunya efisiensi dalam dokumentasi dan implementasi. Dengan Figma, seluruh, seluruh elemen desain terdokumentasi secara rapi dan terstruktur. Desain dapat mengatur komponen-komponen seperti tombol, icon, warna, tipografi secara konsisten. Hal ini memudahkan proses implementasi oleh developer jika website dikembangkan lebih lanjut ke dalam bentuk website fungsional menggunakan kode. Dan peran website dalam membangun citra merek di era digital. Yang pertama, sarana representasi identitas merek. Desain visual yang elegan dan konsisten, ya. Pemilihan warna, tipografi dan gaya visual yang selaras dengan identitas fashion. Kita pakai biru dan putih itu sangat elegan. Terus selanjutnya konten yang mendukung nilai-nilai merek seperti slogan, narasi produk, dan testimoni pelanggan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kayak review penjual atau dari logo itu sangat mendukung nilai-nilai merek. Membangun kepercayaan dan kredibilitas. Contohnya deskripsi produk yang detail dan jujur. Kita tidak ada kayak membeda-bedakan produk A dan produk B, kita samakan semua sesuai kualitas masing-masing. Sistem pembelian yang transparan, jadi antara penjual dan pembeli transparan, tidak ada yang tutup-tutupi, tidak ada yang lebih-lebihkan, tidak ada yang kurang-kurangkan. Review dan ulasan pelanggan yang autentik. Selanjutnya pengalaman pengguna yang konsisten. Website juga berfungsi sebagai sarana memberikan pengalaman pengguna yang positif. Tata letak yang mudah dinavigasi, kecepatan akses, dan tampilan yang responsif di berbagai perangkat menjadi kunci dalam mempertahankan presisi profesional terhadap stylist itu. Selanjutnya, pemanfaatan analisis perilaku konsumen dalam pengembangan website. Kita bisa lihat di sini. Dalam pengembangan website e-commerce seperti style.co, pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi faktor krusial menciptakan pengalaman berbelanja yang efektif dan menyenangkan. Jadi lebih memudahkan untuk segala kalangan. Dengan memanfaatkan analisis ini, pengembangan website dapat mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna. Uh, Seperti yang saya jelaskan, misalnya jika data menunjukkan bahwa konsumen lebih sering mencari produk dengan filter warna atau ukuran tertentu. Jadi uh, ada beberapa orang yang mencari seperti tampilan lebih menarik agar mau membeli timbang harus yang monoton begitu-begitu saja. Dan pemanfaatan data perilaku ini juga membantu dalam personalisasi tampilan dan rekomendasi produk sehingga pengunjung merasa website lebih relevan dan menarik bagi mereka. Nah, strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepuasan konsumen, tapi juga meningkatkan tingkat konversi penjual dan loyalitas pelanggan di style.com. Dengan demikian, analisis perilaku konsumen menjadi alat penting dalam pengembangan style website e-commerce yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar, serta mampu bersaing dalam industri digital yang semakin kompetitif.
Selanjutnya kesimpulan. Makalah ini membahas tentang perancangan dan pengembangan website e-commerce stylist.co sebagai platform penjualan produk fashion secara online. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong kebutuhan akan layanan digital yang efisien dan menarik bagi konsumen melalui pendekatan desain yang responsif dan user friendly. Sales.co dirancang tidak hanya sebagai sarana transaksi, tapi juga sebagai media uh, strategi yang membangun citra merek yang profesional, terpercaya, dan yang pasti profesional. Fitur-fitur utama seperti dashboard admin, sistem pengelolaan produk, sistem pemasaran, fitur pencarian dan filter tampilan katalog produk, hingga sistem pembayaran dan konfirmasi telah dirancang dengan baik menggunakan tools desain seperti Figma. Penggunaan analisis perilaku konsumen juga menjadi kunci dalam mengembangkan fitur-fitur yang sesuai kebutuhan pengguna, pada akhirnya meningkatkan kenyamanan dan loyalitas pelanggan. Saran, uji pengalaman penggunaan UX texting. Penting untuk dilakukan uji coba oleh calon pengguna, memperoleh umpan balik terkait kemudahan navigasi, kecepatan akses, dan efektivitas fitur yang ditawarkan. Optimalisasi SEO dan mobile friendly. Website Style.co perlu dioptimalkan untuk mesin pencari SEO dan diadaptasi untuk tampil optimasi di perangkat mobile yang kini dominan digunakan oleh konsumen digital. Jadi untuk customer yang pembeli menggunakan komputer atau sebagainya itu sudah sangat kurang. Sekarang yang paling banyak menggunakan mobile. Ya, contoh untuk pembelian paling banyak di handphone atau tablet. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya Fuad lagi Mustafa dengan NIM 8232. Jika ada tutur kata yang salah, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.